Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang biasa menyimak dari rumah, silakan kembali dibuka Qurannya surat Az-Jasiyah di halaman kedua, yaitu ada di halaman 500. Malam ini kita akan mentilawahi ayat 14 sampai ayat 17. Jadi setengah halaman ya. Jadi setengah halaman biar nanti tadaburnya lebih detail ya, lebih rinci gitu. Pada kesempatan ini juga ada baiknya kita mendoakan guru kita Kiai Samad Raja dalam pembaringan sakit. Mudah-mudahan Allah ampuni segala dosanya, Allah curahkan rahmatnya, dan Allah sembuhkan penyakitnya. Mari kita baca surat Al-Fatihah khusus buat beliau. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, mari kita baca bersama Al-Jasiyah ayat 14 sampai ayat 17. Mudah-mudahan ini menjadi ibadah yang tinggi nilainya di sisi Allah di awal malam Senin ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul lilladzina amanu yaghfiru lilladzina la yarjuna ayyamallahi liyajziya qauman bima kanu yaksibun. Man 'amila shalihan falinafsihi wa man asaa 'alaiha summa ila rabbikum turja'un. Wa laqad atayna bani Israila al-kitaba Sadaqallahul
ini di ayat 16 dan ayat 17. Insya Allah dua ayat ini tercapai, ya. Karena ini ayat ini luar biasa, ya. Dua ayat ini luar biasa. Pada ayat di bawah ini yang akan kita tadabburi, Allah Subhanahu wa taala memaparkan yang suatu informasi penting bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan-kenikmatan yang besar, ya. Kenikmatan-kenikmatan yang luar biasa kepada Bani Israil. Di sini disebutkan hanya 6 bentuk kenikmatan-kenikmatan yang luar biasa itu kepada Bani Israil. Sebenarnya lebih dari itu. Semestinya mereka itu memperhatikan, menghargai, dan mensyukuri betapa sebenarnya mereka telah diberikan anugerah yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama disebutkan dalam ayat ke-16 itu anugerah berupa Alkitab, kitab Taurat. Yang kedua Al-Hukmah, ya. Al-Hukmah ini bisa dipahami kepahaman akan ketentuan-ketentuan Allah, akan ajaran-ajaran yang diberikan kepada mereka, sehingga mereka pantas untuk memberikan hukum, keputusan. Mereka jadi memiliki otoritas. Satu sisi lain, ulama memahami al-hukmah itu kekuasaan, ya, pemerintahan yang mereka pimpin itu. Yang ketiga, Allah anugerahkan kepada mereka itu wan-nubuwah, kenabian. Artinya dari Bani Israil itu banyak nabi yang dilahirkan, ya, bahkan dari Nabi Yusuf. Itu dari Bani Israil, itu dari Nabi Yusuf, Nabi Musa, Harun. Itu banyak nabi-nabi setelah Nabi Musa, Nabi Harun yang tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Itu seperti Nabi Samuel. Terus, ya, kemudian Nabi Daud, Nabi Sulaiman. Itu luar biasa. Kenabian yang sekaligus juga kekuasaan. Mereka tuh, Nabi Yusuf itu jadi penguasa sebagai nabi. Nabi Daud itu menjadi seorang penguasa sebagai nabi. Apalagi Nabi Ismail luar biasa kekuasaannya. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, Allah berikan juga rizki yang banyak, yang baik. Mereka, orang-orang Bani Israel itu ditempatkan hidup di wilayah yang subur, yaitu di daerah Mesir, ya, di daerah Syam, termasuk, ya, di Palestina dan sebagainya. Itu wilayah Syam itu subur sekali. Mereka jadi banyak mendapatkan rezeki. Bahkan ketika mereka di dalam hukuman itu, ketika mereka 40 tahun dihukum oleh Allah karena pelanggaran, itu masih diberikan rezeki yang baik berupa manna wa salwa. Manna itu madu dan burung-burung yang mereka konsumsi, yang mudah mereka dapatkan dan dikonsumsi mereka. Itu ketika mereka di dalam hukuman Allah, rezekinya masih luar biasa. Itu. Yang kelima, nah ini yang lebih luar biasa lagi. Wa fadalnahum 'alal 'alamin, dan mereka diberikan kelebihan, diberikan keutamaan
dibandingkan dengan bangsa-bangsa lain, dengan umat-umat lain. Ketika itu, ya, ketika mereka masih hidup di dalam cahaya Taurat, ketika mereka hidup di bawah bimbingan para nabi. Itu. Tapi akhirnya bagaimana sikap mereka nanti akan kita sampaikan. Jangan dibocorkan semua dulu. Gitu. Nanti bagaimana tuh? Kenapa? Ya, ternyata kemudian itu dicabut semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Nah, kita lihat ayatnya, ya. Walaqad ataina Bani Israil. Ayat ini diawali dengan takkid, penekanan gitu, agar hendaknya menjadi perhatian lebih nih, tuh, ya, kepada kita untuk jadi pelajaran, kepada mereka untuk jadi peringatan. Sungguh sebenarnya Allah itu telah memberikan, walaqad ataina, kata Allah, sungguh benar-benar kami telah memberikan kepada Bani Israil satu pemberian yang besar ini, yang bermacam-macam, yaitu Alkitab, Taurat, yang kemudian mereka jadikan sebagai pedoman hidup, petunjuk hidup, dan cahaya kehidupan, sehingga mereka hidup dengan langsung dari bimbingan Allah melalui para nabinya. Itu, ini enak benar, ya, hidup di dunia ini diberikan pedomannya, itu diberikan petunjuknya. Seperti orang di dalam melakukan perjalanan, dia pegang petanya. Petanya itu detail, itu mudah. Petanya itu jelas, terang, penuh cahaya. Nah, itu fungsi Alkitab, Taurat dalam hal ini yang Allah turunkan kepada mereka. Kemudian wal hukmah. Ada dua pemahaman itu, yaitu kepahaman mereka akan ketentuan-ketentuan Allah, akan hukum-hukum Allah, sehingga dengan kepahaman mereka yang baik, yang utuh, mereka bisa mengambil keputusan, bisa menjadi otoritas penentu keputusan. Nah, yang kedua, mereka diberikan kekuasaan. Karena itu mereka diberikan kekuasaan yang mengatur, yang membimbing, yang memutuskan tentang kehidupan masyarakat di tangan mereka. Ini kan luar biasa anugerah yang Allah berikan kepada orang-orang Bani Israil itu. Itu kita bisa lihat dalam sejarahnya. Mereka itu para raja. Ya, selain banyak para nabi dari mereka, yang nabi itu juga adalah para raja, para penguasa. Nah, yang ketiga, wan-nubuwwah. Ya Allah banyak lahirkan dari Bani Israil itu para nabi. Ya, banyak lahir para nabi. Dari Nabi Yusuf alaihissalam, ya, kemudian Nabi Musa, Nabi Harun, selanjutnya, ya, kemudian, ya, Nabi Daud, Nabi Ismail, Nabi Sulaiman. Itu yang disebutkan di dalam Al-Quran. Yang tidak disebutkan lebih banyak lagi. Ya, para nabi yang tidak disebutkan dari Bani Israil itu lebih banyak lagi. Itu seperti setelah Raja Talut, ya, itu sebelumnya itu ada nabi yang disebut dengan Samuel. Nah, kalau Talut itu kan bukan nabi, raja yang Allah pilihkan buat orang Bani Israil. Nanti dari Talut ini kemudian dipilihlah Daud alaihissalam yang menjadi rajanya, sekaligus menjadi nabi. Nabi sekaligus juga menjadi raja. Itu. Apalagi dengan Nabi Sulaiman. Luar biasa ini anugerah yang Allah berikan kepada Bani Israil. Kemudian yang
keempat, wa razaqnahum minat thayyibat, dan kami rizkikan mereka dengan rizki-rizki yang baik. Ya, dengan rizki-rizki yang baik mereka hidup di sekitar tanah yang subur, yang penuh pengairan. Ya, ada sungai-sungai di Mesir, sungai apa? Sungai Nil, Laut Merah, ya, kemudian sungai-sungai Tigris, Efrat, itu subur sekali tuh wilayah itu. Itu menjadi rezeki yang baik buat mereka. Apalagi kalau kita ketahui ketika kita mentadabbur surat Al-Dukhan, ketika Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bala tentaranya semua, enggak tersisa. Itu setelah itu yang mengambil istana, segala bentuk fasilitas kehidupan Fir'aun siapa? Yang mewariskan Bani Israel. Enak banget itu. Ya, dan memang sebenarnya hak mereka. Kenapa? Yang bangun itu semua, ya, infrastrukturnya itu, yang bangun sebenarnya orang-orang Bani Israel yang diperbudak ketika itu. Gitu. Jadi, ya pantaslah artinya dia menikmati. Itu luar biasa. Udah jadi itu semua. Infrastrukturnya, fasilitas dan sebagainya sudah jadi semua. Mereka yang mewarisi. Itu rezeki yang baik dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang Bani Israel. Yang keempat kemudian itu yang kelima, yang keempat yang kelima. Nah ini ya, wa fadalnahum 'alal 'alamin, dan kami utamakan, kami lebihkan ya orang-orang Bani Israel itu, mereka orang-orang Bani Israel itu 'alal 'alamin, ya, atas orang-orang lain di seluruh dunia ketika itu, pada masa itu ya. Jadi umat yang terbaik. Ya, kenapa menjadi umat yang terbaik? Karena mereka ketika itu hidupnya di bawah wahyu Allah, kitab Allah, Taurat. Karena kehidupan mereka ketika itu berada di dalam bimbingan para nabi. Itu seperti itu. Makanya kalau kita lihat juga para sahabat Rasulullah SAW ketika mereka hidup di bawah cahaya Al-Quran, di bawah bimbingan Rasulullah SAW, luar biasa. Gitu. Tapi ketika lepas ya dari wahyu Allah, lepas dari bimbingan nabinya, ya entah barantah kehidupan mereka itu. Nah begitu. Nah sebenarnya apa yang Allah karuniakan dan Allah anugerahkan kepada orang Bani Israel itu masih yang nyambung di ayat ke-17. Itu yang disebutkan 5 poin ya, itu di ayat ke-16. Ternyata di ayat ke-17 itu masih ada. Gitu. Nah, mengapa ini dimasukkan di ayat ke-17? Itu ada kaitannya dengan isi bagian berikutnya dari ayat ke-17 itu. Nah, bagian ke-6 yang diberikan Allah, yang dianugerahi Allah kepada orang Bani Israel, wa atainahum bayyinatin minal amr, dan kami berikan kepada mereka bayyinat, penjelasan-penjelasan, keterangan-keterangan, rincian-rincian, detail-detail dan segala halnya berkaitan dengan urusan agama mereka. Jadi, waduh, luar biasa tuh pemahaman mereka sebenarnya terhadap agama mereka. Ya, dengan Taurat mereka, dengan bimbingan para nabi mereka. Itu luar biasa. Artinya selesai itu. Ya, apa yang dibutuhkan oleh Bani Israel untuk hidup dengan baik itu selesai, sudah tuntas. Tinggal jalanin aja. Karena semuanya sudah diberikan. Tapi mengapa berikutnya kemudian semuanya itu Allah cabut? Itu. Ya Allah cabut itu. Ya memang dari mana
Anugerah keimanan itu bukan suatu pemberian yang bersifat konstan, tetap. Keimanan pada diri seorang, keimanan pada diri satu umat, keimanan pada satu masyarakat luas itu bukan suatu pemberian yang bersifat tetap, konstan, tidak, gak permanen, tergantung dari orangnya, tergantung dari masyarakatnya, tergantung dari umat itu bagaimana tuh memegang iman mereka, memelihara iman mereka, bagaimana istiqomah atau tidak. Kalau istiqomah dia akan tetap dalam keadaan baik. Kalau ketika dia lepas, ya balik kepada kehidupan jahiliyah, kegelapan yang meliputi mereka. Nah, ini menariknya karunia Allah yang keenam yang Allah berikan kepada Bani Israel. Ada ayat di ayat 17. Kenapa ada di ayat 17? Ya, berdasarkan analisa saja, analisa teks, ya, analisa nas. Karena itu terkait itu nanti dengan bagian yang disebutkan oleh ayat ini, itu, ya. Ini yang kemudian menentukan kenapa di Bani Israel jadi dicabut itu anugerah-anugerah yang Allah berikan yang luar biasa itu, kemudian dia menjadi umat yang terhina. Itu. Jadi inilah menariknya disebutkan di ayat 17 karena ayat 17 itu berikutnya menyebutkan tentang apa yang menyebabkan mereka itu. Padahal sudah cukup kehidupan mereka itu untuk hidup dengan baik itu sudah cukup, sudah tuntas, sudah Allah berakhir seluruhnya. Tapi kenapa? Nah itu makanya di ayat 17 itu menyebutkan hal itu. Ini luar biasanya Al-Quran. Ya, masuk ke ayat 17 nyambung benar. Gitu. Makanya kita memahami ayat jangan ada ayat itu terdiri dari beberapa bagian, kita ambil sebagiannya saja dari dikaitkan dengan bagian-bagian lain. Itu tidak butuh. Begitu juga satu ayat kita ingin pahami, kita tidak melihat ayat sebelumnya. Itu tidak butuh nanti. Kita harus lihat ayat sebelumnya. Kalau satu ayat terdiri dari beberapa bagian, kita lihat bagian-bagian yang lainnya. Itu satu kesatuan yang tidak terpisah. Itu. Makanya coba kita lihat di sini kita bisa buktikan. Setelah Allah berfirman, wa atainahum bayyinatin minal amr. Ini kan bagian ayat yang ke-15 kan, ayat 16. Ya, satu bentuk anugerah yang Allah berikan kepada orang Bani Israel, tapi dimasukkan ke ayat 17 karena terkait dengan isi ayat 17 yang berikutnya. Nah, setelah itu famakhtalafu illa min ba'di ma ja'ahumul 'ilm baghyan bainahum. Kita lihat di sini. Ya, kalau kita baca terjemahan begitu saja agak sulit memahaminya. Tapi kalau setelah melihat bagian-bagiannya, ya, pesan-pesan ayatnya kita perhatikan. Wa makhtalafu illa min ba'di ma ja'ahumul 'ilm baghyan bainahum. Dan tidaklah mereka itu berselisih. Berselisih ini bisa dipahami, berselisih itu bertentangan. Kalau berselisih itu karena kayaknya ringan ya, berselisih sedikit gak apa-apa gitu. Ini tidak. Yang dimaksud dengan berselisih ini di sini maksudnya bertentangan, menyimpang. Bahkan yang semestinya dia imani, dia kufuri, itu berselisih. Itu berselisih itu membedakan, berbeda, berlawan, bertentangan, menyimpang. Gitu. Tidaklah mereka itu berselisih illa min ba'di ma ja'ahumul 'ilm, kecuali setelah datang ya kepada mereka ilmu pengetahuan. Itu artinya mereka itu berselisih, mereka berbeda pendapat, mereka berbeda sikap, ada iman ada yang kufur. Itu bukan tanpa ilmu yang sudah diberikan.
dengan ketentuan-ketentuan Allah, dengan kesadaran penuh, dengan pemahaman penuh. Jadi bukan karena nggak tahu, belum ada ilmunya. Kalau kita salah memahami dan mensikapi satu ayat karena kita belum tahu, itu ada doanya itu. Ya Allah, maafkanlah kalau aku lupa dan keliru. Ini Bani Israel bukan karena lupa dan keliru yang tidak disengaja, tapi benar-benar didasari dengan ilmu. Dia sudah mengetahui tentang ilmunya, pengetahuannya. Begitu ketentuan Allah, bukan dia tidak tahu banget. Itu. Nah, makanya di sini itu ditekankan, wa makhalafu illa min ba'di ma ja'ahumul ilm. Mereka itu tidak berselisih, tidak bertentangan, tidak menyimpang, tidak kufur, kecuali sudah datang ilmu kepada mereka. Jadi suatu pertentangan, satu perlawanan, satu pendustaan, satu kekufuran dengan kesadaran. Ini kan ya keterlaluan sekali pikir seperti ini, bukan nggak tahu dia. Gitu. Ditambah lagi dengan yang lebih dari itu, kenapa? Apa masalahnya? Jadi sebenarnya bagian itu karena kedengkian yang ada di hati mereka, di antara mereka, dengki. Itu ya, dengki. Nah, jadi masalah apa nih yang mereka jadi berselisih, bertentangan, jadi menyimpang? Banyak. Gitu. Misalnya bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam mempunyai istri yang bernama Hajar, dan dari Hajar itu lahir seorang anak yang namanya siapa? Dari Hajar. Ada istrinya Nabi Ibrahim itu, ada Sarah, ada Hajar. Kalau dari Sarah lahir siapa? Ishak. Dari Hajar nama anaknya namanya Ismail. Gitu. Ismail dulu atau Ishak dulu? Ismail dulu. Jadi yang disembelih, yang mau disembelih oleh Ibrahim siapa? Ismail. Orang Bani Israel itu nggak mau memahami itu. Yang disembelih, yang mau disembelih adalah Ishak. Gitu. Dia nggak mau mengakui Hajar sebagai istri Nabi Ibrahim. Dia tidak mau mengakui bahwa dari Ismail alaihissalam itulah nanti turun kepada Rasulullah. Itu tidak mau mengakui. Makanya dia tidak mau menerima ketentuan Allah bahwa Allah menentukan Nabi terakhir, Nabi untuk seluruh manusia sampai akhir zaman itu bukan dari Bani Israel. Itu dia nggak mau. Ini bagi yang bainahum itu tuh dasarnya. Itu. Dan itu ketentuan Allah. Faktanya begitu. Itu. Tapi karena mereka sudah merasa kami umat terbaik, kami umat pilihan, kami anak-anak Allah, kami orang-orang yang sudah lebih dicintai. Itu. Maunya, mestinya Allah itu menentukan Nabi terakhir yang keren, kan Nabi itu yang keren. Di mana kerennya? Untuk seluruh manusia. Itu. Sampai akhir zaman. Setelah turun Nabi itu, maka hapuslah syariat-syariat yang lain. Kalau seandainya Nabi Musa, Nabi Isa masih hidup, Rasulullah diutus sebagai Nabi terakhir, harus ikut. Nah, kalau mereka harus ikut Rasulullah yang bukan orang Bani Israel, itu yang mereka tidak mau. Berarti ini mereka bukan hanya menentang Rasulullah, menentang yang menentukan Rasulullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya mereka tidak mau mengakui Rasulullah. Mereka tidak mau menerima kebenaran Al-Quran. Nah, inilah pertentangan yang ada pada mereka. Apakah mereka tidak tahu
orang yang direndahkan oleh Allah karena salah siapa? Mereka sendiri. Itu. Makanya perselisihan mereka ini gak mau mereka selesaikan di dunia, terus dan terus, gak mau ke mereka. Bangkang. Orang Betawi bilang bangkang, batu, ya, beku. Nah, makanya kalau sudah selesai di dunia, Allah katakan inna rabbaka yaqdi bainahum yaumal qiyamah. Sungguh benar-benar Rabbmu yang akan menyelesaikan perselisihan yang ada di antara mereka itu sampai hari kiamat. Itu. Kalau kita ada masalah, jangan sampai pengadilan, bagaimana? Dan main keluargaan aja. Kalau sampai ke pengadilan gimana? Ribet. Konsekuensinya berat. Itu. Jadi kalau kita ada perselisihan ini, selesaikan secara damai, secara kekeluargaan. Jangan nuntut pengadilan, nggak usah. Gitu. Ya. Lebih repot. Apalagi kalau urusannya sampai akhirat. Waduh. Gitu. Selesaikan di dunia, damai, islah, taubat. Selesai. Di akhirat urusannya benar. Gitu. Makanya kita kalau salah benar maafin, bebasin semua. Jangan sampai nanti ditutup di akhirat. Kita cepat-cepat kalau salah, maaf ya, maaf. Kenapa? Saya takut nanti kamu tutup di akhirat. Itu. Coba ya, Allah katakan itu seperti itu. Kalau nggak diselesaikan mereka ini di dunia nggak mau selesai, nggak mau bertobat, nggak mau beriman kepada Rasulullah dan Tuhan. Coba Allah janjikan ini. Inna rabbaka, Allah katakan sungguh benar-benar, nggak main-main ini. Inna rabbaka yaqdi bainahum yaumal qiyamah. Sungguh benar-benar Rabbmu, ya Rasulullah, akan menyelesaikan ya urusan di antara mereka, perselisihan di antara mereka itu yaumul qiyamah, di hari kiamat. Fi ma kanu fihi yakhtalifun. Apa yang mereka akan diselesaikan di akhirat? Pada apa-apa yang selama ini dari dulu, yaitu yakhtalifun, perselisihan, yakhtalifun, apa yang saya perselisihan. Jadi ini pakai fi'il mudhari, yakhtalifun. Fi'il mudhari itu continuous tense, sedang dan akan. Jadi orang-orang Yahudi, termasuk juga orang-orang Nasrani yang sudah diberikan Alkitab, baik Taurat ataupun Injil, dan mereka kemudian berselisih, nggak mau beriman kepada Rasulullah dan kepada Al-Quran, itu yakhtalifun, sedang dan akan terus berselisih, sehingga akhirnya harus diselesaikan di akhirat mahkamah Allah. Itu ya, di mahkamah Allah. Ini berat sudah, kalau sudah seperti ini berat. Itu ini pelajaran penting itu. Nah, itu ya ayat ke-17. Fima kanu fihi yakhtalifun, pada apa-apa yang dari dulu yang pada masalah itu mereka selalu berselisih dan terus berselisih sampai ke depannya juga berselisih. Gitu. Ya sudah, kalau nggak mau diselesaikan perselisihannya di dunia, sudah di akhir nanti Allah putuskan. Itu bagaimana itu? Nah itulah, ini menjadi pelajaran yang penting buat umat Islam. Itu bahwa hal yang sudah diberikan begitu besar karunia, ya itu kok sampai tidak diperhatikan, sampai tidak disyukuri, sampai tidak dijaga, akhirnya karunia yang besar itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga kepada kita, Allah banyak memberikan karunia kepada kita, termasuk ya keimanan, keislaman. Kalau kita tidak syukuri, mudah saja Allah selesai. Nah, itu yang bisa kita pahami dari dua ayat ini. Ya, mudah-mudahan kita bisa melanjutkan untuk meningkatkan pemahaman kita
dari ayat-ayat Allah ini melalui tadabbur pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.